Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersama akan mengikuti ibadah Kamis Putih untuk mengenang saat-saat terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dadi Wirawan SSI. Dalam ibadah nanti akan ada persembahan 1 kantong. Kita akan memulai ibadah. Saudara-saudara, sekarang teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada kemuliaan-Nya yang kudus. Rasakan kehadirannya dalam hening hatimu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan dan menghayati malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Pada malam itu, semua mata tertuju kepada Yesus, menanti-nantikan sabdanya dan cintanya yang indah. Malam ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Dialah yang terindah dalam hidup ini. Umat kami undang untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saudara-saudara terkasih umat Tuhan sekalian, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam keheningan hati kita, dan di dalam hati katakanlah yang demikian. Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa berkarya dan menyertai umat-Nya kekal selamanya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara-saudara sekalian. PKJ nomor 80. Getsemani tempat Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang murid pun bersamanya. Ia tunduk bergumul berat.
Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengingat sabda Yesus. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Saya ulangi sekali lagi. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus sedang berbicara kepada saudara-saudara sekalian. Yesus mengajak saudara meluangkan waktu sejenak untuk bersama dengan Dia. Ambillah saat hening. Bertobatlah di hadapannya. Saudara-saudaraku, di dalam keheninganmu, katakan kepada Tuhan seluruh hal yang saudara kerjakan, seluruh kesibukan saudara, seluruh beban dan tanggung jawab yang Anda pikul. Katakanlah kepada Tuhan betapa sulitnya sesaat bersamanya, untuk duduk bersimpuh di kakinya, seperti Maria yang telah memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya. Ingatlah sabda Yesus, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Lalu Yesus mendapati murid-Nya, namun mereka tidur lelap. Bangunlah, jagalah, dan berdoalah,
Saudara-saudara terkasih, kita akan memasuki pemberitaan firman. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa terkasih, pada malam hari ini kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu, merenungkan saat-saat Engkau menyerahkan diri. Bapa, pada saat ini, bukalah hati kami, pikiran kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, sungguh mendengar suara-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami pun dapat memahami segenap tuntunan tangan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan sekalian, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 13, ayat 1 sampai 17, dan dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Dengan judul perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan perintah baru. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang, Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja,
tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saya lanjutkan ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendaknya dalam hidup sehari-hari. Amin.
Saudara-saudaraku, umat Tuhan terkasih, yang menjadi judul kita pada malam hari ini adalah ingat, rengkuh, dan basuhlah. Ya, saudara-saudaraku terkasih, adalah sukacita sebenarnya ketika pada hari seperti ini, di sore hari, kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya melihat semuanya berpakaian putih, karena pada hari ini kita bersama-sama menghayati Kamis Putih. Tetapi saudara-saudaraku, di tengah sukacita ini, saya hendak menyapa seluruh umat Tuhan sekalian. Saya ingin mengajak semuanya yang ada di tempat ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian terima kalau disebut sebagai umat yang kalah? Kira-kira terima napa mboten? Oh, mboten. Hai umat yang kalah begitu. Ya. Kalau tidak terima, saya menyiapkan untuk menunjukkan bahwa kita ini sesungguhnya adalah umat yang kalah. Yang pertama, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat. Konon, katanya, orang Kristen di provinsi kita ini nek dikelompokne dadi siji untuk memilih satu calon begitu, tidak akan cukup untuk mendudukkan calon itu di DPR di provinsi kita ini. Gak cukup kanggo ndeleh wong siji duduk di DPR. Itu yang pertama. Kira-kira itu sudah hampir menunjukkan kekalahan. Kalau yang demikian, ya ini mungkin kita kalah dari sisi suara, jelas. Berikutnya, dari sisi politik juga. Kemana corong kita? Suaranya orang Kristen di tengah politik bangsa ini. Pernah ada cerita juga, dulu katanya PBNU, juga PP Muhammadiyah, dan PGI memanggil semua kader mereka untuk ditemui. Janjian mereka. Setelah dikumpulkan, mereka bercakap-cakap menyampaikan beberapa hal. PGI, NU, dan Muhammadiyah ini bertemu lagi, bercerita. Sing teko wong piro ning Muhammadiyah? Oh, sekian orang. Bagus. Ke NU, yang datang berapa orang? Oh, sekian orang. Baik sekali. PGI ditanya, berapa orang yang di PGI? 1 orang. 1 orang, wakil rakyat
yang dipanggil mereka ini, yang datang ke PGI. Yaitu dari sisi politik. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh seorang rekan dari NU, Pak Pendeta, saya minta nama-nama warga GKJW yang sekarang duduk di pemerintahan, tetapi karirnya terhambat karena agama. Ya, sebelum menyampaikan nama-nama itu karena ya, terus terang tidak ada datanya kita ini ya. Dia menjawab, saya tanya, kenapa Pak? Untuk apa? Saya mau bantu supaya mereka ini bisa duduk di tempat yang semestinya. Saya ini ternyuh. Terus terang, dia itu sebenarnya ya anaknya tokoh masyarakat. Gus begitu saja. Tetapi bisa sedemikian berani menanyakan seperti itu. Orang Kristen sendiri bagaimana? Apa neh wong GKJW? Orang GKJW itu kan agak bingung ya. Di politik itu kalau di tempat kerjanya diakui atau tidak, baik PNS maupun swasta pasti ada geng-gengan seperti ini. Ada yang geng partai ikut GMNI nanti bisa terkatrol. Ada geng apa ikut ini bisa terkatrol, pokoknya atasannya. Mau ikut geng Kristen, kok Kristennya beda karo Kristenku gitu ya. Rodok bingung atau melok geng Kristen itu. Kita tidak punya tempat untuk berlindung seperti ini. Itu dari sisi politik. Berikutnya dari sisi budaya. Saya pernah menanyakan hal ini juga di jemaat lain. Pertanyaannya begini. Ayo coba, api endi nikah karo kawin? Penggunaan kata nikah dan kawin ini api endi? Nikah apa kawin? Ya, remang-remang begitu, meskipun remang-remang seperti suasananya ini, tetapi sepertinya banyak yang menjawab nikah. Ya ini secara budaya memang sudah merasuk dalam kehidupan kita. Bahkan saya melihat Toto Pranoto yang pertama, kata yang digunakan untuk menyebut perkawinan adalah nikah. Kenapa saya tanyakan ini, karena inilah kemudian yang menjadi ya kekalahan kita. Karena ada perbedaan mendasar, nikah itu adalah perkawinan. Perkawinan menurut tata agama tertentu, tata budaya tertentu di Arab. Kalau akad atau perjanjian untuk membangun kehidupan rumah tangga suami istri di dalam KBBI itu disebut yang disebut KBBI adalah kawin. Karena itulah di dalam undang-undangnya, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 dan diperbarui tahun 2000 juga, itu tetap menggunakan kata kawin yang berlaku umum untuk semua agama. Tetapi kemudian di KBBI itu di bagian bawahnya ada tambahan lagi untuk percakapan. Digunakan dalam percakapan, kata kawin ini semata-mata persetubuhan, hubungan badan. Dan ini kekalahan kita juga. Apalagi di dalam pergaulan berbangsa. Apalagi di dalam kehidupan kita saat ini. Saya percaya
di antara teman, saudara, bapak, ibu semuanya ini, tentu yang saat ini ada beragama lain, atau teman-teman panjenengan semuanya. Coba jenengan ingat-ingat, coba jenengan lihat. Biyen ono koncone sing nyuwun sewu mungkin nakal bareng begitu. Tapi saiki ketoke nang grup WA rada pinter khotbah gitu. Pasti ada 1-2 yang seperti ini. Oh, biyen nakal bareng aku. Saiki rada tuwek titik wis pinter khotbah. Isuk-isuk sing di-upload ayate iki. Sementara awake dhewe wong Kristen, siapa yang berdoa tiap hari? Oh. Boleh angkat tangan, silakan. Siapa yang berdoa tiap hari? Oh, ada 1, 2. Sedikit sekali ya. Tapi coba berdoanya yang bagaimana? Saya coba berdoanya yang begini. Bapak, terima kasih kami sudah dibangunkan pagi ini. Amin. Yang model begitu atau doa yang memang penuh penjiwaan, menyampaikan segala keluh kesah kepada Tuhan, atau model yang pertama tadi gitu. Kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen, apalagi di GKJW, kalau di dalam ibadah, di KRW, dalam patuan begitu, sok-sok ditunjuk mendadak berdoa gitu, patuan berikutnya enggak enyang. Ya. Sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, pertumbuhannya begitu itu. Kita rada angel berdoa. Belum lagi kemudian kita diajak masuk dalam lingkungan yang lebih kecil. Saudara-saudara, ada salah satu gereja yang menolak memasang tanda salib. Mereka menolak memasang salib ketika ditanya alasannya, salah satunya adalah, oh tidak, salib itu adalah lambang kekalahan. Padahal Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Oleh karena itu, kami tidak memasang tanda salib. Internal kita sendiri, podo-podo wong Kristene dan sebagainya ini berat untuk bersatu. Dan saudara-saudaraku, coba kita masuk lagi di dalam kehidupan kita berkeluarga. Ya, di tengah masifnya tekanan di luar sana, mau tidak mau ini kemudian masuk di dalam keluarga. Saya percaya ada di tempat ini ada beberapa orang tua atau keluarga yang mungkin pernah merasakan luka karena salah satu bagian dari keluarganya mungkin meninggalkan kekristenan, pindah ke agama yang lain. Mungkin ada sahabat kita, mungkin dia dulu menjadi sahabat kita bertumbuh dalam iman, tetapi sekarang dia sudah berbalik dari imannya. Saudaraku terkasih, luka-luka dari kekalahan itulah yang sekarang kita rasakan, yang sekarang kita hadapi. Satu hal yang ingin saya sampaikan dengan saya menyampaikan banyak daftar kekalahan kita itu adalah satu hal, bahwa
Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus berkenan merawat luka-luka yang saudara sekalian rasakan. Tuhan Yesus mengingat dan merengkuh, membasuh saudara sekalian. Bacaan kita hari ini mengingatkan kita pada keramah tamahan Timur Tengah yang begitu luar biasa. Membasuh kaki adalah budaya yang hidup di Timur Tengah sana. Membasuh kaki adalah tanggung jawab dari tuan rumah. Tuan rumah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan tamunya ini. Karena suasana kondisi di Timur Tengah sana membuat kaki orang yang menempuh perjalanan gampang berdebu, sehingga memberikan basuhan sudah menjadi bentuk keramah tamahan orang Timur Tengah. Menyediakan makanan sudah jadi tanggung jawabnya. Menjaga keselamatan menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai tuan rumah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bisa melihat dalam kisah Lot di Kejadian pasal 19, bagaimana tamu yang datang ini ketika kemudian orang-orang di sekitarnya mengetok pintu, mengatakan, "Hei tuan rumah, tolong keluarkan tamu itu. Berikan kepada kami supaya kami pakai." Berikan kepada kami supaya kami pakai. Panjenengan bisa merasakan bagaimana kejinya orang-orang pada waktu itu. Dan apa tanggapan tuan rumah? Lot pada waktu itu mengatakan demikian. Aku punya anak gadis yang belum disentuh, dijamah oleh laki-laki. Aku berikan kepadamu, pakailah sepuasnya. Pakailah sepuasnya. Tetapi jangan apa-apakan tamuku. Anaknya diberikan, dikorbankan untuk melindungi tamu ini. Tidak hanya di Kejadian pasal 19 ini saja. Panjenengan dapat membaca lagi di Hakim-Hakim pasal 19 juga tentang kekejian di Gibea itu. Sama kisahnya. Ada orang asing yang datang tidur di lapangan, kemudian ada yang datang menawarkan rumahnya, "Tinggallah di rumahku." Mereka membasuh kaki, makan, dan selanjutnya, dan sebagainya. Dan apa kemudian yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya? Sama persis dengan yang terjadi pada kisah Lot. Berikan kepada kami laki-laki itu, biarkan kami pakai. Sekali lagi, tuan rumah menjawab apa? Saya punya anak perempuan. Dia punya gundik, pakailah, perkosalah sepuasmu. Dan itu kata yang dipakai di dalam Hakim-Hakim pasal 19 itu. Tuan rumah mengorbankan anaknya untuk tamu-tamunya ini.
Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia membasuh kaki para murid-Nya. Ketika Dia membasuh kaki para murid-Nya, Dia tidak mengorbankan orang lain. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan para murid-Nya. Maka saudara-saudaraku terkasih, inilah janji Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya untuk melindungi, menjaga, bertanggung jawab atas keselamatan panjenengan semuanya. Saudara-saudaraku, mungkin juga ada yang merasa saya orang berdosa, saya orang yang jahat. Di tiap pekerjaan saya melakukan kejahatan. Saya terpaksa melakukan hal ini dan hal itu untuk kehidupan saya. Saudara-saudaraku, pada bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus membasuh kaki setiap murid-Nya, bahkan Yudas sekalipun dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus juga menjamu, memberikan makanan kepada Yudas. Maka itu pula yang dilakukan kepada kita. Dia menjamin kehidupan, keselamatan kita, setiap umatnya. Maka saudara-saudaraku terkasih, jika Tuhan mengingat, jika Tuhan merengkuh dan membasuh panjenengan, itu adalah bentuk kasih-Nya kepada kita manusia. Dia menyatakan bahwa Dia bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Apakah kemudian itu menghalangi kita untuk berbuat jahat? Atau bahkan menghalangi kita untuk meninggalkan Dia? Tidak. Panjenengan masih bisa berbuat jahat, sama seperti Yudas. Setelah dibasuh kakinya, mendapat jamuan makan dari Tuhan Yesus, dia berkhianat. Bagaimana dengan kita? Tentu masih bisa melakukan hal yang sama. Tetapi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa begitu besar kasih-Nya kepada kita, orang-orang berdosa ini, menyatakan keselamatannya kepada kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Maka ingatlah, rengkuhlah dan basuhlah saudara-saudaramu. Hiduplah dalam perintah baru untuk saling mengasihi, saling menjaga, saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Supaya setiap orang merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Terlebih lagi, karena Tuhan mengingat, merengkuh, dan membasuh kita. Itu juga yang perlu kita lakukan kepada siapapun di sekitar kita.
Tuhan memberkati umat-Nya sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Menghayati pergulatan di dalam doa Tuhan Yesus, kita nyanyikan PKJ 83. Yesus bergelut seorang diri, pohon dan batu pun dia menyaksikan. Yesus bergelut seorang diri. Yesus pun bertarung dalam doanya. Ambillah cawan daripadaku, namun kehendak Bapa-Ku yang jadilah. Yesus bergelut seorang diri. Perintah untuk saling mengasihi. Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mengingat perkataan Tuhan Yesus ini, marilah kita saling mengasihi, baik sebagai suami, istri, orang tua dan anak, sebagai saudara, teman, sahabat, bahkan lawan. Marilah kita rindu untuk saling melayani dengan kasih, sebab Tuhan Yesus telah lebih dulu melayani dan mengasihi kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
Inilah pertanda Tuhan mengasihi umat-Nya, bahwa Dia berkenan untuk menjaga, memelihara kehidupan kita. Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang murid pun bersamanya. Ia tunduk bergumul berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Bunyi doa yang naik pada Bapanya, ambil cawan getir dariku, namun jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang
jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh Sesaat setelah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid dan mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Haposi apoti apoi. Kuma. Bezrati. Shapreni mere shetashe. Tamanu alai. Saya nafsi Adonai. Prakasiti. Ptakti. Apa? Kulit kehu. Henkahel. Kostige idemin. Geen lakjes van. Nee, hoe heet die lakjes van? Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu.
tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Adapun bagian Alkitab yang melandasi persembahan kita saat ini diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Doa dalam menghadapi musuh. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji dengan judul Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku
seumur hidupku. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati kami menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah doa dan ucapan syukur ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Hari akan berlalu, namun cinta Allah pasti dekat selalu, tidak akan terpisah. Kadang kita cemas, kadang kita gelisah, tapi hati biarlah tetap tabah. Ku berserah kepada Allahku, di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang di gunung tinggi dan samudera. Kita berperang, ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala Tuhan membimbingku tetap. Ku dihentak tanpa gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Kita berperang, ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya wajahnya bercahaya atas umatnya sekalian, menyinarkan kasih suci dan memancarkan cinta murni. Kiranya tangan Tuhan menuntun langkah umatnya untuk berjalan di dalam kebenaran. Kiranya kasih Tuhan memberikan damai sejahtera dan kurnia kepada setiap umatnya. Di dalam nama Allah Bapa
Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Cek. Nggih, Bapak Ibu penatua dan diaken atau majelis, monggo bisa segera masuk ke dalam gedung gereja. Kita akan bersama-sama untuk cawisan perjamuan kudus. Sekali lagi, Bapak Ibu majelis, monggo untuk bisa masuk ke dalam gedung gereja. Kita akan bersama-sama melakukan persiapan perjamuan kudus besok Jumat. Oh, saya kira itu masih doa itu.